Coba deh, pernah nggak sih ngerasa kejebak sama rasa sakit atau emosi negatif yang kayaknya nggak mau pergi? Udah coba macam-macam cara, tapi tetap aja balik lagi. Nah, hari ini kita bakal ngebahas sebuah ide yang cukup radikal dari buku Keajaiban Menerima karya Yuyun Wardana. Sebuah kunci penyembuhan diri yang mungkin nggak pernah kita duga sebelumnya. Dan ini bukan cuma teori loh, ini adalah kata-kata dari penulisnya sendiri yang ngegambarin betapa putus asanya dia waktu itu. Sebuah keputusasaan yang justru jadi awal dari perjalanan yang mengubah hidupnya. Jadi, cerita ini nggak dimulai dari teori yang rumit ya, tapi dari sebuah penderitaan yang sangat nyata, migrain kronis yang udah nyiksa dia bertahun-tahun. Untuk mencari kesembuhan, dia udah coba kemana-mana. Mengunjungi berbagai dokter dan spesialis, mulai dari ahli saraf sampai psikiater, semua dengan satu harapan, menemukan jawaban atas penderitaannya. Tapi ya itu dia, udah coba segala macam upaya, minum berbagai jenis obat, sakit kepala hebat itu tetap aja balik lagi, balik lagi. Bikin frustrasi dan putus asa banget kan? Sampai akhirnya ada satu momen yang mengubah segalanya. Dalam sebuah sesi terapi alternatif yang sebenarnya nggak disengaja, sakit kepala parah yang udah nyiksa dia seharian penuh, hilang begitu saja. Hanya dalam waktu 3 menit. Nah, ini kan yang bikin kita mikir ya. Kok bisa? Gimana ceritanya rasa sakit yang udah nempel bertahun-tahun bisa lenyap gitu aja cuma dalam beberapa menit? Apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuhnya? Jawabannya, menurut buku ini, ada pada satu konsep inti yang menarik banget, yaitu sesuatu yang disebut sampah emosi. Jadi, apa sih sampah emosi itu? Gampangnya, ini adalah tumpukan emosi negatif. Kayak marah, trauma, sedih, takut yang selama ini kita pendam di alam bawah sadar. Nah, tumpukan sampah ini ternyata mengacaukan sistem energi tubuh kita. Udah kayak magnet yang narik hal-hal negatif terus-menerus ke dalam hidup kita. Biar gampang ngebayanginnya, ada beberapa analogi. Pertama, anggap hidup kita itu kayak gelas. Setiap kita punya sampah emosi, gelas itu keisi sedikit demi sedikit. Lama-lama, gelasnya jadi penuh kan? Nah, pas udah penuh, ada masalah baru dateng, sekecil apapun, langsung deh tumpah. Wujudnya ya bisa jadi penyakit fisik atau stres yang berat. Analogi kedua, pikiran bawah sadar kita itu ibarat gudang. Kalau isinya barang rongsokan semua, berantakan, ya energi yang dipancarkan juga jadi negatif. Dan energi negatif ini tanpa kita sadarin malah menarik lebih banyak kekacauan dan masalah ke dalam realita hidup kita. Dan yang terakhir, diibaratkan kayak hard disk komputer. Kalau data di dalamnya udah terfragmentasi atau berantakan, komputernya pasti jadi lemot kan? Begitu juga pikiran kita, kalau penuh dengan sampah emosi, kinerja, produktivitas, bahkan kreativitas kita bisa menurun drastis. Jadi intinya, kita perlu membersihkan semua kekacauan internal ini buat mengoptimalkan seluruh sistem kita. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana cara kita membersihkan sampah ini? Nah, buku ini ngenalin kita sama sebuah solusi praktis yang disebut terapi tapping. Prinsipnya sebenarnya mirip banget sama akupunktur, yaitu menargetkan jalur energi atau meridian di tubuh kita. Bedanya kalau akupunktur kan pakai jarum dan butuh ahli ya. Nah, terapi tapping ini jauh lebih simpel. Kita cuma pakai ujung jari, bisa dilakuin sendiri di mana aja, dan titiknya disederhanain jadi 11 titik kunci aja. Jauh lebih praktis. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Gimana sih cara praktiknya? Ternyata gampang banget. Cuma ada 3 langkah utama. Pertama, coba identifikasi masalah spesifik yang lagi kamu rasain saat ini. Kedua, sambil ngetuk satu titik khusus yang disebut karate chop, ucapkan kalimat penerimaan sebanyak 3 kali. Dan ketiga, mulailah mengetuk ringan di 11 titik meridian tubuh sambil terus fokus pada masalah tadi. Nah, ini dia 11 titik kuncinya. Mulai dari atas kepala, sekitar wajah, dada, sampai pergelangan tangan. Gampang banget diingat. Dengan mengetuk titik-titik ini secara lembut, kita tuh seolah-olah lagi melancarkan kembali aliran energi yang tadinya macet gara-gara emosi negatif. Dan ini dia jantung dari semua teknik ini, kalimat penerimaannya. Jadi alih-alih kita mati-matian melawan masalah itu, kita justru mengakuinya dengan ikhlas. Inilah langkah pertama dan yang paling penting untuk melepaskan cekraman masalah itu dari diri kita. Terus, apa yang bakal kita rasain pas ngelakuin ini? Dan apa sih pelajaran terbesarnya? Jangan kaget ya kalau nanti pas lagi tapping, tubuh kamu ngasih reaksi.
Bisa jadi kamu nguap terus-terusan, sendawa, atau bahkan tiba-tiba nangis. Tenang aja, itu semua justru pertanda bagus. Artinya sumbatan energinya lagi dilepaskan dan proses penyembuhan sedang berjalan. Dan kalau kita lakuin ini secara rutin, manfaatnya itu luar biasa. Bukan cuma buat nyelesain satu masalah aja. Kualitas tidur jadi lebih enak, emosi lebih stabil, badan terasa lebih sehat, dan yang paling penting, pola pikir kita jadi jauh lebih positif dan kuat menghadapi apapun. Pada akhirnya, pembahasan kita hari ini meninggalkan satu pertanyaan besar buat kita renungkan. Gimana kalau ternyata selama ini, kunci dari kelegaan itu bukanlah dengan mati-matian melawan masalah, tapi justru dengan tulus menerimanya?